Teman-teman, jujur ya, IPK 3,8 pun sekarang nggak ada jaminannya bakal langsung dapat kerja. Kalau aku dan teman-teman nggak punya skill yang laku dijual di internet. Mungkin banyak dari teman-teman yang sekarang lagi ngerasain hal yang sama kayak yang aku rasain dulu. Bangun pagi, buka laptop, niatnya mau produktif. Tapi ujung-ujungnya malah terjebak doom scrolling di LinkedIn. Kita scroll terus ke bawah, lihat satu lowongan kerja yang kelihatannya cocok. Tapi pas dilirik jumlah pelamarnya, gila, udah 2.000 orang dalam waktu 2 jam doang. Rasanya nyesek banget kan? Belum lagi kalau kita baca syaratnya yang makin kesini makin gak masuk akal. Lowongan entry level, tapi minta pengalaman minimal 2 tahun. Harus bisa ini, itu. Tapi gajinya mepet UMR. Kadang aku mikir, ini mereka nyari karyawan atau nyari anggota Avengers? Tapi jujur, aku mau bilang satu hal yang pahit. Masalahnya itu sebenarnya bukan di kamu. Masalahnya ada di sistem yang selama ini cuma ngajarin kita gimana caranya jadi pelamar kerja, bukan jadi penyedia solusi. Kita disuruh sekolah tinggi-tinggi, ngejar nilai bagus, demi selembar kertas yang katanya bakal jadi tiket masa depan. Tapi pas lulus, realitanya kita dilempar ke kolam yang sama dengan jutaan orang lainnya. Cuma buat berebut satu posisi yang sama. Berharap cuma sama loker atau portal kerja di tahun ini tuh adalah strategi yang sangat berisiko. Kenapa? Karena dunia udah berubah. Perusahaan gak lagi cuma butuh orang yang punya gelar. Mereka butuh orang yang bisa kasih hasil nyata sekarang juga. Di video ini, aku pengen kita berhenti sejenak dari rasa panik itu. Aku pengen ajak teman-teman bongkar kenapa ijazah aja gak akan pernah cukup. Dan kenapa mengandalkan portal kerja itu ibarat naruh semua tabungan di satu keranjang yang bawahnya udah bolong. Kita bakal bahas gimana caranya keluar dari siklus capek batin ini. Dan mulai bangun kemandirian ekonomi teman-teman sendiri lewat side hustle atau freelance. Yuk, aku bakal bedah bareng-bareng di sini. Sekarang, aku pengen ajak teman-teman buat berhitung secara logis. Coba deh, kita lihat realitanya. Kenapa sekarang gelar mulai terasa kalah telak sama yang namanya solusi? Di dunia digital saat ini, jujur aja, pasar itu nggak peduli sama warna ijazah teman-teman atau seberapa tinggi IPK-nya. Waktu teman-teman masuk ke dunia freelance atau side hustle, klien itu nggak akan tanya, kamu lulusan universitas mana? Atau dosen pembimbing kamu siapa? Pertanyaan mereka cuma satu. Bisa nggak kamu nyelesain masalah aku hari ini? Mari kita main matematika sederhana. Coba bayangkan skenario pertama. Teman-teman baru lulus, lalu habiskan waktu 3-6 bulan cuma buat mantengin portal kerja. Setiap hari kirim puluhan CV, keluar ongkos buat fotokopi, transport interview, sampai kuota habis buat nunggu email balasan yang seringnya nggak pernah datang. Secara finansial, ROI atau Return on Investment teman-teman di sini adalah minus. Teman-teman keluar uang, tapi belum ada kepastian kapan bakal balik modal. Sekarang, coba bandingkan sama skenario kedua. Teman-teman ambil waktu 3 bulan yang sama, tapi alokasinya beda. Teman-teman fokus buat investasi leher ke atas. Teman-teman belajar satu high income skill yang spesifik, misalnya copywriting atau UI UX design. Di bulan pertama, teman-teman belajar dasarnya. Bulan kedua, bikin portofolio sederhana. Nah, di bulan ketiga, teman-teman sudah mulai bisa tawarkan jasa ke UMKM atau klien di platform freelance. Hitungannya begini, kalau teman-teman punya skill copywriting yang oke, satu jasa penulisan sales page atau iklan, itu harganya bisa 1 juta sampai 2 juta. Teman-teman cuma butuh 5 klien buat dapat 5-10 juta pertama. Dan yang keren, teman-teman nggak perlu nunggu ijazah buat berbicara. Portofolio teman-teman lah yang bakal bicara duluan. Investasi waktu yang teman-teman kasih buat belajar skill spesifik ini punya ROI yang jauh lebih instan. Kenapa? Karena teman-teman langsung memposisikan diri sebagai problem solver, bukan sekedar job seeker. Aku bukannya bilang kuliah itu nggak penting ya, tapi ijazah itu sifatnya umum, sedangkan masalah di lapangan itu sangat spesifik. Kalau teman-teman cuma mengandalkan ijazah tanpa punya satu skill yang bisa dijual langsung, teman-teman bakal terjebak di antrean panjang yang nggak ada ujungnya.
Jadi, pilihannya ada di tangan teman-teman. Mau terus-terusan nunggu dipanggil buat divalidasi sama perusahaan? Atau mulai bangun nilai jual sendiri lewat skill yang nyata hasilnya? Karena jujur aja, di era sekarang, orang yang punya solusi bakal selalu lebih dicari daripada orang yang cuma punya gelar di atas kertas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Coba teman-teman tanya ke diri sendiri. Senjata apa sih yang mau teman-teman pegang buat perang di dunia kerja yang makin kompetitif ini? Aku sering banget dapet curhatan dari teman-teman. Aku mau belajar, tapi bingung mulai dari mana. Akhirnya, karena saking bingungnya, malah nggak mulai-mulai. Atau yang lebih parah, semuanya dipelajari setengah-setengah. Belajar desain dikit, belajar coding dikit, belajar nulis dikit. Hasilnya, nol. Nggak ada yang mateng. Prinsip aku simpel banget. Jangan serakah. Teman-teman nggak perlu jadi Superman yang harus bisa segalanya. Teman-teman cuma butuh satu skill yang punya demand tinggi atau sering disebut high income skill. Di sini, aku sudah kerucutkan jadi 3 pilihan utama yang menurut aku paling ramah buat pemula tapi bayarannya mahal. Copywriting, video editing, atau UI UX design. Pertama, copywriting. Kenapa ini penting? Karena selama di dunia ini masih ada orang jualan, mereka pasti butuh tulisan yang persuasif. Setiap iklan yang teman-teman lihat di Instagram atau caption produk di e-commerce, itu semua butuh tangan copywriter supaya orang mau klik tombol beli. Skill ini adalah fondasi dari setiap bisnis. Kedua, video editing. Teman-teman lihat sendiri kan, sekarang ini zamannya video pendek. TikTok, Reels, YouTube Shorts, itu lagi haus banget sama konten. Banyak pebisnis atau content creator yang punya ide hebat, tapi mereka nggak punya waktu buat potong-potong video atau kasih teks yang menarik. Disitulah peran teman-teman masuk sebagai solusinya. Ketiga, UI UX design. Ini buat teman-teman yang suka estetika, tapi tetap mikirin fungsi. Tugasnya simpel, bikin tampilan aplikasi atau website jadi nyaman dipakai. Di era serba digital begini, perusahaan mana sih yang nggak mau aplikasinya gampang digunain sama pengguna? Instruksi aku buat teman-teman cuma satu. Pilih 1 dari 3 itu yang paling bikin teman-teman penasaran. Nggak usah mikirin sertifikat dulu. Nggak usah mikirin modal alat yang mahal dulu. Habiskan 30 hari pertama cuma buat belajar fundamentalnya. Caranya, buka YouTube, cari tutorial gratis di sana. YouTube itu universitas paling lengkap kalau teman-teman tahu cara pakainya. Komitmen aja. 1-2 jam sehari, fokus ke satu skill itu. Jangan pindah-pindah sebelum 30 hari. Kenapa harus begini? Karena aku mau teman-teman berhenti jadi pencari kerja yang pasif, yang cuma nunggu dikasih jatah sama HRD. Aku mau teman-teman punya mentalitas sebagai penyedia solusi. Saat teman-teman punya skill yang nyata, teman-teman bukan lagi memohon pekerjaan, tapi teman-teman menawarkan nilai yang memang dibutuhin sama pasar. Percaya sama aku, setelah 30 hari fokus, rasa percaya diri teman-teman bakal beda banget dibanding pas cuma pegang ijazah doang. Teman-teman sudah punya senjata yang siap buat diledakkan. Masalah klasiknya selalu sama. Aku kan belum punya pengalaman, gimana mau dapet klien? Jujur, ini lingkaran setan yang bikin banyak teman-teman stuck dan akhirnya nyerah duluan. Mau kerja butuh pengalaman, tapi mau cari pengalaman harus kerja dulu. Bener kan? Nah, solusinya adalah fake project. Jangan salah sangka dulu ya, fake di sini bukan berarti kita bohong atau nipu klien, tapi kita mensimulasikan pekerjaan nyata untuk membuktikan kalau kita itu beneran mampu. Kita nggak nunggu bola, tapi kita buat bolanya sendiri. Aku mau kasih simulasi, gimana cara teman-teman bangun portofolio dari nol meskipun belum pernah punya klien satupun. Misalnya nih, kalau teman-teman pilih skill copywriting, jangan cuma bilang di profil sosmed, aku bisa nulis iklan. Itu nggak ada harganya.
Coba teman-teman cari satu brand skincare lokal yang teman-teman suka atau yang lagi viral. Terus, kamu bikin 3 variasi naskah iklan buat mereka. Satu naskah buat caption Instagram, satu buat skrip video TikTok, dan satu lagi buat teks iklan di Meta Ads. Contoh kedua, kalau kamu mau jadi graphic designer, jangan nunggu ada kafe baru buka baru kamu nawarin jasa. Cari kafe di dekat rumah kamu yang menunya mungkin kelihatan kurang oke. Terus kamu redesign secara sukarela di laptop kamu sendiri. Bikin versimu yang paling estetik dan menjual. Contoh ketiga, buat yang mau jadi video editor. Ambil footage video gratisan di internet atau rekam pakai HP sendiri. Terus edit dengan gaya ala YouTuber favorit kamu. Terus, hasil dari proyek pura-pura ini kamu kumpulin dan rapihin di satu file. Bisa pakai Google Drive atau Notion. Jadi pas nanti ada calon klien yang tanya, kamu bisa apa? Kamu gak cuma modal ngomong doang. Kamu tinggal kasih link dan bilang, ini contoh hasil kerja aku kalau megang brand skincare atau cafe. Dengarkan aku baik-baik. Di dunia freelance, portofolio itu adalah ijazah baru. Klien di luar sana, apalagi klien luar negeri, nggak bakal nanya kamu lulusan kampus mana atau IPK kamu berapa. Mereka cuma peduli sama satu hal. Mana hasil kerjamu? Bisa nggak kamu selesain masalahku? Saat teman-teman sudah punya 3 fake project yang kualitasnya jempolan, itu sudah jadi bukti nyata kalau kamu bisa kerja. Kamu bukan lagi orang yang cuma pegang sertifikat teori yang berdebu, tapi kamu adalah praktisi yang siap eksekusi. Ingat, satu portofolio yang nyata itu jauh lebih berharga daripada 1000 sertifikat webinar yang cuma kamu tonton sambil rebahan. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang paling krusial. Setelah portofolio udah ada di tangan, terus gimana sih cara dapetin klien pertama? Banyak dari teman-teman yang terjebak di fase mengemis karena saking butuhnya cuan. Tapi jujur aja ya, di dunia freelance, mentalitas butuh kerjaan itu justru yang bikin klien malah lari. Kenapa? Karena klien itu nggak peduli kamu lagi butuh uang buat bayar kosan atau cicilan. Mereka cuma peduli sama satu hal, bisa nggak kamu bikin bisnis aku makin untung? Jadi, langkah terakhir yang harus kamu lakuin adalah cold outreach atau kirim pesan penawaran di platform kayak LinkedIn atau Upwork. Tapi please, buang jauh-jauh kalimat kayak, "Halo Kak, saya lulusan baru, saya butuh pekerjaan, tolong bantu saya." Cara ini basi dan gak bakal dibalas. Ganti pola pikir kamu jadi menawarkan solusi. Aku kasih satu template pesan yang bisa teman-teman modifikasi sesuai skill masing-masing. Misalnya nih, kalau kamu seorang copywriter, pesannya harus kayak gini. Reading softly. Halo nama klien, aku lihat postingan blog di website kamu kontennya sudah bagus, tapi aku rasa ada beberapa bagian yang bisa dioptimasi supaya pembaca lebih tertarik buat beli produknya. Aku ada ide untuk bantu ningkatin penjualan lewat tulisan yang lebih persuasif. Kalau kamu tertarik, aku udah lampirin beberapa sampel tulisan yang pernah aku buat. Boleh kita ngobrol sebentar? Lihat bedanya? Di sini kamu nggak minta dikasihani, tapi kamu menawarkan kerjasama profesional yang saling menguntungkan. Kamu fokus pada hasil, yaitu meningkatkan penjualan. Teman-teman harus sadar, di Upwork atau LinkedIn, orang-orang sukses itu bukan yang paling pintar secara akademik, tapi yang paling bisa kasih solusi nyata. Jangan pernah bilang, aku butuh kerjaan, tapi bilanglah, aku bisa bantu ningkatin efisiensi kerja kamu. Atau, aku bisa bantu nambahin jumlah leads lewat desain yang aku buat. Ingat, kita di sini bukan lagi jadi pelamar kerja yang nunggu bola, tapi kita adalah strategic partner. Dengan mindset kayak gini, kamu nggak akan kelihatan kayak orang yang lagi cari recehan, tapi kayak profesional yang memang layak dibayar mahal. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat buat ngebuka jalan side hustle kamu, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. Aku bakal terus sharing strategi buat cari cuan yang realistis, tanpa bumbu-bumbu cepat kaya, tapi fokus pada fundamental yang kuat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jadi, sebagai penutup, aku mau teman-teman ganti mindsetnya mulai hari ini juga. Coba deh, pelan-pelan katakan pada diri sendiri. Aku bukan lagi mahasiswa yang cuma pasrah nunggu dikasih kerjaan. Aku adalah freelance profesional yang punya solusi buat masalah bisnis orang lain. Nah, ijazah yang kamu perjuangkan itu emang bagus. Itu bukti kalau kamu punya komitmen buat nyelesain pendidikan. Tapi jujur aja,
Di dunia kerja sekarang, ijazah itu cuma bonus atau syarat administratif. Skill digital kamu, kemampuan kamu buat kasih dampak nyata ke klien, itulah tiket asli kamu buat bertahan hidup dan sukses secara mandiri, tanpa harus bergantung sama satu surat lamaran kerja. Aku tahu, mungkin sekarang kamu masih ngerasa galau atau bingung mau mulai dari mana, karena ngerasa nggak punya bakat. Tapi please, jangan pernah takut buat melangkah. Dunia ini luas banget buat orang-orang yang mau terus belajar skill baru dan konsisten nguliknya. Kalau kamu ngerasa pembahasan kayak gini ngebantu kamu buat lebih melek finansial dan pengen tahu lebih banyak strategi side hustle yang realistis, bukan yang jual mimpi cepat kaya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. Kita bakal terus bahas gimana caranya bangun pondasi keuangan yang kuat lewat jalur freelance dan bisnis digital. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Tetap semangat nguliknya.